له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرة فضيلة المحترمين segenap para alim ulama, para jamaah Zumiyah, mobil khusus para asatid yang tergabung dalam Asosiasi Dai Daiyah Indonesia atau ADAI, dan yang lebih kita muliakan lagi pembicara kita khususnya pada malam hari ini Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Ismail Matanallah Fitul Hayati. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita untuk bergabung bersama kita dalam acara Inspirasi Ramadan Adai pada hari ini tanggal 26 April 2021 bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan. Mudah-mudahan acara kita dapat berjalan sesuai yang kita harapkan, dapatkan manfaat daripada acara ini, dan kita doakan mudah-mudahan khususnya untuk Ustadz Ismail, Allah berikan kesehatan, sehat walafiat, Allah berkahi ilmunya sehingga terus dapat menyebarkan agama Islam dengan maksimal mungkin. Dan juga kita doakan mudah-mudahan asatid yang ada di ADAI ini, wabil khusus Ketua ADAI Asosiasi Dai Daiyah Indonesia Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Syarif Hidayatullah, mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan dapat membimbing kita semuanya membawa ADAI ke yang lebih baik lagi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, para jamaah semuanya, Ustadz Ismail, mohon maaf Ustadz, nanti mungkin jamaah yang lain akan bisa menyusul. Biasanya seperti itu menjelang ketika sudah acara berlangsung, biasanya nanti akan nyusul jamaah-jamaah yang lainnya. Karena itu untuk menambah keberkahan acara pada sore hari ini, mari sama-sama kita mulai acara ini dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua dan dapat berjalan lancar sesuai yang kita harapkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiy Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah. Pembicara kita pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Ismail Hasan, STHI ME. Beliau merupakan saat ini beliau sebagai dosen tasawuf di STHI Madiun Guru PMAI SMAN 1 Penyuluh Agama Kebonsari. Kemudian pengalaman dakwah beliau, subhanallah, ini dahsyat sekali pengalaman beliau berdakwah di 5 negeri, di Malaysia, Thailand, Suriname, Makau, dan Hong Kong, ya. Luar biasa pengalaman beliau untuk berdakwah, tidak hanya di dalam negeri tapi juga sudah merambah ke luar negeri, ke 5 negara bahkan. Kemudian beliau juga sebagai ambasador Dompet Duafa sejak tahun 2017 dan anggota Dai Tidim Jatman sejak tahun 2016, dan beliau juga seorang Dai Kamtipmas di Kabupaten Madiun, ya. Jadi pada kesempatan sore hari ini beliau akan bercerita dan berbagi kepada kita mengenai pengalaman beliau sejak awal berdakwah, terutama ketika beliau berdakwah di Suriname, ya. Yang sama-sama kita ketahui bahwasanya Suriname mungkin secara historis punya hubungan dengan Indonesia, Ustadz, ya. Jadi konon kabarnya, saya juga belum pernah ke daerah Suriname, konon kabarnya Suriname banyak sekali orang-orang Jawa yang ada di sana gitu ya. Jadi secara keturunan mungkin mereka secara biologis ataupun mungkin dari keturunan orang tua mereka, leluhur mereka, mungkin banyak juga orang-orang Indonesia yang berada di sana. Sehingga kita juga belum tahu, nanti akan kita kupas lebih dalam lagi tentang kebiasaan-kebiasaan mereka, latar belakang mereka, kemudian prinsip hidup orang-orang yang ada di Suriname, ya. Dan yang terpenting adalah penyebaran Islam yang ada di negara Suriname itu sendiri. Karena itu menarik sekali untuk acara kita pada hari ini, karena mengingat Suriname adalah negara yang
memang secara sejarah, secara histori masih ada hubungannya dengan Indonesia. Karena itu untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan pemaparan ataupun berbagi sharing yang akan disampaikan oleh Ustadz Ismail Hasan mengenai perkembangan Islam Jawa di Suriname. Kepada beliau, Al-Ustadz Ismail Hasan, falyatafaddal alaihi mashkur. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil wafa, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus Dr. Syarif Hidayatullah, subhanallah. Ini juga teman da'i ya, yang melanglang buana ke beberapa negeri juga beliau, Ustaz Syarif. Juga terima kasih kepada Muqassimul Awqat yang telah meluangkan waktunya untuk saya supaya berbagi cerita pengalaman. Setahun sebelum saya berangkat ke Suriname, saya telah dikirim selama 27 hari ke Malaysia berkat dari LDNU yang waktu itu memang diprakarsai oleh Bapak Wahfiuddin Sakam. Nah, kemudian setahun selanjutnya, tepat di tahun 2017, tiba-tiba ada seleksi dai ambasador dari Dobedu Afa. Waktu itu saya bersaing dengan Ustadz Muhandis Zuhri, subhanallah, yang saya sama beliau itu nomor 1 dan 2 datang di kantor cabang DD di Surabaya waktu itu. Dan ada kisah pilu bagaimana saya harus terseok-seok berangkat ke Surabaya, subhanallah. Jadi ini ceritanya ketika saya 2:30 dini hari, karena jam 9 itu harus ada semacam meetingnya sudah berlangsung jam 9 pagi. 2:30 saya bangun tidur, kemudian motor saya pikir sudah terisi kemarinnya, ternyata belum, dan saya harus macet, ini hanya sawo, tuhnya, karena jam 2:30 itu nggak ada orang ya di situ. Sehingga ketika sampai itu waktu subuh. Waktu subuh di depan musola itu ada orang jualan bensin. Akhirnya saya beli bensin dan saya bisa berangkat menuju ke terminal Madiun. Sampai sana ternyata saya sudah naik bis dan juga sampai ke lokasi itu jam 9:05. Jam 9:05 ketika setelah saya membayar Gojek, itu yang sangat memilukan adalah ketika saya sudah selesai membayar, saya masuk ke dalam, baru sadar. HP saya waktu itu satu-satunya ketinggalan di jok motor tersebut. Tapi sudah dibawa kabur, jadi subhanallah saya nggak punya alat komunikasi lagi waktu itu. Dan alhamdulillah ketika menjadi komitmen, ketika jam 9 sudah mulai, waktu itu saya kenalan dengan Ustadz Muhandis Zuhri, akhirnya saya dan beliau terpilih menjadi dai yang dikirim ke negara Suriname dan beliau ke Hong Kong. Nah, ke Suriname itu harus ada semacam kecocokan nama dan juga nama tiket itu harus sama. Kalau memang dibalik, sama-sama dua-duanya harus dibalik. Kalau nggak dibalik, ya nggak dibalik. Gitu. Karena pernah kejadian bahwa ketika nama tidak terbalik di tiketnya, dan itu dianggap sebagai sebuah kebohongan, akhirnya orangnya aja sampai, sementara barang-barangnya harus kembali lagi ke Jakarta. Ini bahaya. Nah, jadi ke Suriname itu membutuhkan waktu yang lama, yaitu 36 jam, 12 jam di pesawat, 12 jam transit di Belanda, kemudian 12 jam transit naik pesawat dari Belanda ke Suriname. Perlu dipahami juga bahwa Suriname itu bersebelahan dengan negaranya Mas Ruth Gullit, ya, di Brazil. Jadi ada di benua Amerika Selatan, yang mana posisinya benua Amerika Selatan itu berada di barat Ka'bah. Nah, menurut sejarah yang saya dengar dari cerita orang-orang di sana, bahwa orang Suriname itu sebanyak 70.000 orang merupakan orang-orang Jawa yang diangkut menggunakan kapal. Mulai tahun
1890 sampai 1940 waktu itu. Diangkut, ada yang 10.000 orang, ada yang 20.000, pakai kapal berbulan-bulan. Nah, ketika berangkat Januari sampai sana bulan 7 atau di bulan Juli, seperti itu. Nah, ketika sampai di sana, disambut oleh Dubes ya saya. Utusan Dubes untuk bermalam di rumah Dubes. Waktu itu saya kenalan dengan karena memang waktunya berbuka, karena sore hari dan menjelang berbuka, maka saya berbuka bersama Dubes waktu itu. Nah, sampai di sana ternyata saya harus ceramah menggunakan bahasa Jawa ngoko. Subhanallah. Ngoko itu bahasa Jawa yang paling rendah ya, seperti siaran pojok kampung itu. Ketika kita bahasa Indonesia nggak ada yang paham, tapi kalau ngoko malah paham. Nah, untuk itu akhirnya saya memberanikan diri untuk bisa berbagi ilmu di sana, terutama di bagian ceramah-ceramah agama. Dan lebih anehnya lagi, di sana itu terdapat 2 masjid yang berhadapan-hadapan, namun arah kiblatnya berlainan, alias berlawanan dengan arah kiblat kita. Ini yang lebih ekstrim lagi. Jadi saya tanya mereka, kenapa kok sholatnya menghadap ke barat gitu, padahal Ka'bahnya berada di timur gitu. Kita mengikuti aturan main agama dari nenek moyang kami bahwa kalau sholat menghadap ke barat. Oh gitu, iya. Akhirnya terjadilah 2 masjid itu yang saling mengarah kiblat yang berbeda dan mereka sama-sama memiliki jamaah gitu. Dan lebih anehnya lagi, nama masjid yang arah kiblatnya itu menghadap ke barat itu akan seperti gabungan nuansa Jawa. Misalkan Masjid Rukun Islam, Masjid Bangunan Iman, seperti itu. Masjid Waskito Nurullah itu. Jadi ada campuran Jawa dan Arab yang digabungkan. Tapi kalau ada masjid yang di situ menghadap ke timur, arah kiblatnya itu biasanya namanya sudah Masjid Al-Falah, Masjid Baitullah, Masjid Baitul Falah, seperti itu. Dan saya disempatkan untuk berceramah ke masjid yang sholatnya menghadap ke barat, dan mereka menerima ceramah saya dengan baik karena saya tidak fokus kepada arah kiblat, saya fokus kepada ketaatan kepada Allah. Karena kalau mereka tiba-tiba saya sebagai pendatang berceramah menggunakan bahasa yang menyakitkan, itu akan lebih tidak akan masuk di akal mereka. Saya pikir seperti itu, sehingga saya fokus ke hal lain. Nah, di sana saya berada di Suriname itu 21 hari. Hari pertama, hari kedua, sampai selanjutnya itu lokasinya selalu berbeda-beda. Nah, dibakarsai oleh Ustadz Sobari. Ya, Ustadz Sobari ini adalah salah satu santri yang dulu kalau nggak salah mondok di Gontor juga. Salah satu ulama di sana yang memiliki beberapa yayasan yang dibentuk oleh beliau. Termasuk Mu'alaf Center, ngaji Iqra, ngaji Al-Quran, ngaji tafsir, semuanya berada di rumah beliau. Dan saya tinggal selama 3 minggu itu di rumah beliau. Gitu. Nah, pengalaman apa yang saya dapat? Ternyata pengalaman yang saya dapat adalah bahwa bahasa itu mengalami perbedaan makna. Itu saya alami beberapa kali di sana. Saat saya ngomong masalah, itu jamaah sama ketawa itu. Kenapa masalah kok malah ketawa? Karena di sini masalah itu artinya adalah bumbu masak, gitu. Semacam masako gitu. Jadi semakin banyak masalah, semakin gurih gitu. Itu satu. Kemudian banyak juga yang berkaitan dengan bahasa-bahasa yang berkaitan dengan kendaraan. Misalkan kita ngomong pit gitu ya. Brumpit itu sebutan untuk motor. Motor itu brumpit, sepeda ontel itu pit. Kemudian kalau kita ngomong montor, ya, montor itu artinya ternyata adalah kendaraan roda 4. Coba, betapa bingungnya saya di sana. Jadi, kamu ke sini berapa orang? 8 orang. Naik apa tadi ke sini? Naik motor. Naik motor 8 orang. Saya nggak bayangin.
Ternyata motor itu artinya adalah mobil gitu. Sementara mobil itu adalah mobile atau HP itu. Mobil itu HP itu. Handphone itu. Take my handphone atau my mobile itu. Jadi mobil itu artinya adalah handphone. Pesawat terbang itu ya otomatis mau nggak mau adalah motor mabur. Motor mabur itu. Jadi masih ada unsur-unsur kejadulan bahasa yang kita 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 terima gitu. Termasuk ketika seseorang ngomong kikir, kikir, cetil, bedidil itu bahasa Jawa ya, yang cetil, bedidil. Itu di sana bahasanya adalah kridi. Coba. Kenapa nggak kredit sekalian ya? Kridi itu artinya adalah cetil. Terus urap, makanan makanan sambal yang digabung dengan parutan kelapa dengan daun-daun itu biasanya sebutannya kan urap. Kalau di sana bukan urap sebutannya, disebut dengan gudangan. Coba, gudangan. Jadi ketika kita disuruh makan snack gitu, maka nanti kita akan disuruh ucapan silakan pacitannya dimakan. Jadi pacitan itu merupakan suguhan. Sementara di Indonesia Pacitan menjadi salah satu kabupaten di pesisir pantai ya. Jadi kita disuruh makan Pacitan di sana. Gitu. Jadi banyak bahasa yang sebenarnya aneh kita dengar, tapi menjadi bahan pengalaman dakwah saya selama di sana dan alhamdulillah sangat dirindukan. Bahkan sampai sekarang masih ada yang japri-japri, tanya kabar. Bahkan ada yang kakeknya itu dari wilayah Saradan, sudah ketemu silsilahnya juga. Gitu. Mereka suka sekali ditemukan dengan warga tetangganya. Itu yang saya alami. Dan yang lebih ekstrim lagi, di sana itu yang namanya ketela harganya 2 kali lipat daripada nasi. Aneh. Ketela itu kalau di kita itu 1 kilo 600 rupiah. Kalau di sana enggak. Harganya beras misalkan kalau dirupiahkan itu 10.000, maka harga ketela di sana 1 kilonya adalah 22.000. Coba. Karena apa? Ternyata bagi mereka ketela itu adalah suatu bahan yang bisa diapa-apain. Dibikin roti bisa, bikin sayur bisa, bikin oseng bisa bikin roti canai, bisa dibikin apa aja bisa dan mengenyangkan gitu. Yang jelas karbohidratnya lebih banyak daripada nasi gitu. Jadi nasi itu menjadi alternatif aja. Tapi kalau ketemu ketela, subhanallah mereka itu sukanya luar biasa. Itu sudah menjadi karakter mereka. Terus mereka menjadi negara merdeka itu sejak tahun 1975. Waktu itu warga Jawa yang memprakarsai kemerdekaannya itu ternyata minta dimerdekakan dari dari cengkeraman Belanda. Akhirnya orang Belanda, pemerintah Belanda, ya sudah, kamu saya merdekakan. Syaratnya kamu cukup hidup dengan pabrik gula yang saya tinggali ini. Silakan, dan saya putus hubungan dengan kalian semua, silakan diupeni sendiri. Akhirnya benar orang-orang Belanda itu pulang ke semuanya, sementara produksi gula itu jalan terus, tapi mereka surplus, tidak tahu cara menjual gula ke negeri tetangga karena mereka hanya fokus bisa bahasa Jawa kan, mereka tidak menguasai bahasa Belanda, tidak menguasai bahasa Perancis, Italia maupun Inggris, sehingga mereka kesulitan, akhirnya surplus dibagikan, akhirnya sekarang mati dan menjadi sebuah situs bersejarah di sana bahwa pabrik gula mereka mati, sekarang menjadi semacam tempat wisata aja. Itu yang terjadi. Nah, kemudian kehidupan di sana seperti kehidupan di ya, Amit Nyun Sewu panas ya, ulu gaya mereka seperti itu. Nah, maka dari itu perlu dipahami bahwa di sana ternyata berkehidupannya seperti layaknya orang Barat. Gitu.
Kumpul kebo itu menjadi hal yang lumrah. Di sana itu lumrah. Jadi anak pertama kulitnya kayak bule, anak kedua kulitnya gosong, anak ketiga kulitnya merah itu biasa. Ganti-ganti babak dan itu subhanallah mungkin belum menerima Islam secara kafah ya sehingga agama Islam di sana menjadi agama ketiga setelah Nasrani dan juga Yahudi. Nasrani, Yahudi dan Islam seperti itu. Jadi perlu dipahami juga. Kemudian tentang masjid, masjid di sana itu subhanallah mereka membuat semacam rumah. Jadi setiap masjid di sana itu selalu memiliki kursi-kursi dan dapur-dapur untuk memasak. Dan rata-rata masjid sekecil apapun itu memiliki AC. AC, karpetnya bagus, dan anehnya lagi azan itu hanya boleh diperdengarkan suara di dalam. Jadi tidak boleh menggunakan speaker keluar karena tetangga muslim itu belum tentu muslim. Itu yang terjadi. Sempat saya azan di sana itu menggunakan suara speaker di dalam. Tapi kebetulan tetangga masjid itu adalah non muslim yang memelihara anjing sehingga ketika saya azan Allahu Akbar, itu yang jawab bukan orang muslim tapi anjing. Kuk, 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 kuk. Saya heran itu. Aduh, saya harus pelan ini adanya. Akhirnya saya pelankan adanya meskipun menggunakan speaker dalam itu. Pengalamannya saya di situ. Nah, itu terjadi di Masjid Al-Falah ya, di masjidnya Ustadz Sobari. Karena di sana itu maghribnya sama sahurnya itu ekstrim banget. Puasa kita di sana 14,5 jam sampai 15 jam ya. Karena waktu subuh itu di waktu jam 5:04 itu baru subuh. Jadi kita sahur 7:30. Kemudian kita berbukanya jam 7:30 malam. Bayangin tuh. Isaknya kita jam 8:30. Selesai terawih 20 rakaat itu jam 11:30. Habis ceramah itu jam 1. Jadi kalau kita punya nyali dan Dede kirim dakwah ke sana lagi subhanallah harus punya kekuatan fisik yang luar biasa di sana karena benar-benar diforsir di sana tenaganya. Nah, kemudian waktu duhurnya 1:30, waktu asarnya itu jam 4:30. 4:30 itu baru di sini baru jam 3-an ya, 4:30. Terus maghribnya 7:30 itu baru maghrib. Dan waktunya perbedaannya itu 10 jam dari Indonesia. Kalau kita sekarang itu jam 7 malam, maka posisi di negara sana adalah jam 9 malam tadi malam. Jadi telat 10 jam dari kita, lebih sehari, lebih setengah hari ya. Kita lebih maju Indonesia daripada waktu Suriname. Di sana baru kalau hari ini hari Senin, maka di sana masih hari Ahad ya. Kalau sekarang jam 5 sore gitu, berarti di sana sedang pukul 7 malam. Dan itu belum maghrib. Ya, belum buka mereka. Kita mau buka, mereka malah mau berbuka di waktu yang berbeda, 10 jam. Baik seperti itu. Jadi berbuka di hari Minggu itu mereka. Bisa jadi seperti itu. Kalau 10 jam ya berarti sekarang mereka nggak berbuka ya waktunya. Tapi kalau sekarang jam 5, sana itu jam 7 pagi ini. Nah, gitu. Jaraknya 10 jam. Jam 7 pagi ini mereka aktivitas ya. Itu yang saya terima dan saya alami di sana selama 21 hari. Dan alhamdulillah selama 21 hari tidak absen ke beberapa majelis taklim dan juga masjid yang sudah diprogramkan dan mereka menerima ceramah-ceramah yang saya sampaikan. Termasuk mereka adalah penggemar Didi Kempot. Coba. Almarhum Didi Kempot itu menjadi ikon yang luar biasa di sana. Akhirnya ketika saya membahas tentang tazkiyatul qalbi, pembersihan hati, mulai dari sakit hati, maka mau nggak mau saya menyanyikan lagunya Didi Kempot sebagai intro, sebagai alat supaya mereka bisa masuk. Sindap, singono rambutku wiki itu. Lagu itu yang saya nyanyikan di sana supaya menarik perhatian mereka. Kalau sudah tertarik dengan materi kita, maka materi selanjutnya akan mudah
dipahami oleh mereka. Itu yang saya pahami seperti itu. Dan alhamdulillah di hari terakhir ketika saya berpamitan, Bapak Ibu semua yang ada di sana itu subhanallah menangis seolah-olah kehilangan anak lanang ya, anak putra yang kembali ke negeri asalnya, dan mereka berharap tahun-tahun mendatang ada kesempatan saya untuk ke sana. Bismillah, semoga itu bisa terrealisasi karena cara saya dakwah itu enjoy, menyenangkan, dan bisa masuk ke ranah hati mereka karena menggunakan bahasa yang mereka kuasai, yaitu bahasa Jawa Ngoko itu. Jadi bahasa Jawa Ngoko itu menjadi bahasa yang saya sampaikan. Pernah saya itu ceramah di keturunan Hindustan yang memiliki latar belakang Hindia ya. Mereka tidak paham bahasa Jawa, jadi saya harus ceramah menggunakan bahasa Inggris. Hampir 45 menit saya ceramah menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang harus saya kuasai dari awal. Alhamdulillah ya selesai juga, dan endingnya saya harus menjadi imam yang mana mereka itu bermadhab Hanafi yang tidak memakai bismillah dalam bacaan suratul Fatihah. Ketika saya mengimami sholat tarawih, maka saya sirikan bacaan bismillah. Kemudian baru alhamdulillahirabbil alamin, dan itu mereka maunya surat yang panjang-panjang, termasuk amma yatasaalun, sabihis itu. Dan tahu nggak berapa rakaat? Harus 20 mintanya mereka, subhanallah. Ini kalau di Indonesia, ini jamaah sudah kabur semua ini. Tapi ini bukan di Indonesia ya. Jadi mereka bertahan sampai jam setengah 12 itu. Saya imami sholat tarawih sebanyak 20 rakaat itu. Nah, tiba sholat witir, mereka sholat witirnya 3 rakaat sekaligus. Dan kebetulan waktu itu kalau nggak salah 3 rakaat yang akhirnya harus menggunakan kunut dan diimami oleh imam mereka. Di dalam madhab Hanafi itu antara satir jamaah putri sama putra itu rapat. Mereka hanya mengandalkan sound aja untuk ucapan-ucapan. Allahu Akbar, maka gerakan mengikuti ucapan-ucapan ini. Nah, kebetulan di dalam kunut, ketika mengangkat tangan, itu si imam takbir. Allahu Akbar, angkat tangan gini. Jamaah putri sujud semua. Karena memang tidak mengetahui karena satirnya padat ya. Jadi ketika diangkat Allahu Akbar, jamaah putra melihat imamnya kondisi berdiri tetap Allahu Akbar. Jadi nggak ada yang sujud. Ketika itu langsung si imam membaca Allahumma hdina fi man hadait. Jamaah putri ambyar. Karena posisinya ketika kunut mereka sedang sujud. Waduh, ketawa semua. Karena perbedaan mazhab menjadi ambyar itu. Itu yang pengalaman yang saya alami waktu menjadi imam dan juga sekaligus makmum di jamaah yang bermadzhab Hanafi. Di sana para kiai yang selain Ustadz Sobari itu rata-rata bermadhab Hanafi, sehingga mereka memiliki peliharaan anjing. Wah, dan saya sangat trauma sekali, saya takut sama anjing meskipun belum pernah nyentuh ya, tapi sudah bergidik duluan. Jadi saya tidak pernah sowan kepada ulama Hanafi sana karena takut kalau disapa oleh anjing peliharaan mereka, itu yang bikin saya ragu. Ya kalau cuman lewat aja nggak masalah, kalau sampai menjilat itu sudah miris sendiri seperti itu. Itu pengalaman yang saya alami. Kemudian ilmu-ilmu yang saya bagikan itu ilmu-ilmu standar ya, mulai dari cara toharoh, cara sholat yang bagus, tumak nina, kemudian obat hati, kita bersenandung ilah-ilah stuli juga, kemudian kita riwayatkan tentang sejarah ulama yang terobati sembuh karena sholawat bikinannya, yaitu sholawat burda, itu di situ ya, sholawat burda yang menyembuhkan penyakit penciptanya itu kan. Nah, semuanya saya sampaikan melalui kisah-kisah, sehingga kisah-kisah itu akan menancap di dalam kalbu mereka. Setelah itu kita tanamkan keimanan-keimanan yang bagus, termasuk kebenaran arah kiblat yang benar. Nah, seperti itu. Itu barangkali sedikit banyak yang dapat pengalaman saya sampaikan. Kenalan juga dengan seseorang di Bandara Amsterdam.
Di sana itu saya kan harus transit selama 12 jam. Mau nggak mau saya harus berkenalan dengan orang yang satu pesawat dengan saya. Fungsinya adalah ketika kenalan, maka nanti minta kemudian setelah 3 jam kemudian dia kok ingin tidur, nanti gantian supaya tidak ketinggalan pesawat. Itu fungsinya. Karena rata-rata dai yang dikirim ke berbagai negara itu mereka menjadi self service ya. Artinya melayani diri sendiri gitu. Jadi nggak mungkin kita dibangunkan oleh robot atau dibangunkan oleh apapun, sebaiknya memang membangun interaksi dengan orang-orang sekitar yang satu pesawat dengan kita. Itu akan lebih mudah dan akan bisa kita rasakan manfaatnya, bahwa berkenalan dengan orang asing, bahasa Inggris yang kita pakai, itu akan bisa memberi pemahaman mereka bahwa Islam tidak separah apa yang mereka tuduhkan, semacam teroris itu, tidak. Dan sebaiknya ketika kita keluar negeri, atribut-atribut keislaman kita tanggalkan. Tapi bukan berarti kalian bugil enggak, telanjang enggak. Maksudnya seperti orang mau mau hacking lah, mau flying, mau apalah, mau seneng-seneng lah. Jadi pakai celana 3/4 monggo, pakai celana jeans yang keren, kemudian kaosnya ketat, bertopi kacamata keren, itu akan menghapus atribut-atribut keislaman. Artinya kita tidak akan dicurigai sebagai anggota teroris karena mereka memiliki data bahwa anggota teroris itu memiliki fisik berjenggot, memiliki jidat kosong misalkan, memiliki mata yang tajam. Secara baju mereka memiliki baju yang cingkrang atau yang tidak sampai ke lutut, kemudian memiliki gamis yang lama dipakai tidak tercuci, misalkan itu sudah tercatat di berbagai bandara yang berada di luar negeri. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus menghilangkan pemikiran suudzon itu dengan cara kita meskipun muslim ya macak necis, macak rapi, misalkan pakai pakaian resmi berupa jas dan celana ya harus sinkron, terus pakai dasi juga keren, gitu aja sih. Jangan membuat suudzon mereka itu terbukti sehingga kita menjadi orang yang dicurigai sebagai jaringan-jaringan teroris seperti itu. Dan 5 negara yang saya datangi, alhamdulillah semuanya aman-aman saja berkat dari kamuflase pakaian yang saya pakai waktu saya tiba di sana. Ya berjin, berkaos ketat, berjaket keren, pakai tas yang keren juga gitu. Jadi tidak ada atribut Islami yang saya pakai. Bertopi yang ala Maher Zain itu bisa, atau bertopi yang ada moncongnya itu, atau pakai apalah, atau pakai itu juga sempat ke Suriname itu saya pakai blangkon juga. Pakai blangkon ketika ada orang tanya, "Loh Mas, sampean orang Jawa ya kok pakai blangkon?" "Iya." "Sampean bisa mau copat Mas?" "Oh bisa saya." Akhirnya nembang mau copat bagi seseorang yang orang Suriname yang memiliki darah orang Jawa, dan mereka sangat antusias sekali dan mengapresiasi sekali. Maka dari itu penting sekali orang-orang Indonesia yang berilmu itu kalau punya kesempatan berhijrah ke sana, silakan. Ada kesempatan berhijrah ke sana. Artinya memberi pemahaman ilmu agama akan lebih bisa bermanfaat di sana. Karena kehidupan mereka sangat hedonis ya, sehingga kehidupannya bercampur aduk antara muslim dan non-muslim, dan saya harap di masa yang akan datang mereka akan bisa menerima Islam sebaik-baik agama di sana. Seperti itu. Dan sebagai penduduknya itu tidak ada 1 juta. Luasnya seluas Jawa Timur, tapi penduduknya cuma 700-an ribu. Jadi sangat potensial sekali kita berpindah ke sana. Nah, mendapat harim di sana atau bagaimana, monggo ya. Yang jelas niat dakwah li'ila'i kalimatillah di sana. Mudah-mudahan jamaah-jamaah yang berada di sana bisa mendengar penjelasan kita, dan juga berharap pertemuan kita di masa-masa yang akan datang bisa terrealisasi dengan baik dengan kerjasama antar lembaga. Itu saja yang dapat saya bagikan, mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi siapapun, karena pemahaman bahasa Arab dan bahasa Inggris
dan juga hafalan Al-Quran itu menjadi modal utama untuk kita ceramah di berbagai negara seperti yang saya alami. Insya Allah dengan demikian akan ada dai ambasador baru yang kualitasnya tidak kalah dengan kita dengan cara memahami Arab, memahami Inggris, memahami tafsir, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi semua hadirin semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, syukran jazilan ucapan kepada Ustadz Ismail yang telah memaparkan begitu jelas, begitu detail tentang pengalaman dakwah beliau selama kurang lebih 21 hari ya Ustadz ya, di Suriname ya. Dan itu pada saat bulan Ramadan Ustadz ya, 21 hari itu. Iya, benar. Sampai hari Tanggal raya Idul 8 Fitri di sana. Iya, saya menjadi imam di KBRI, jadi jamaah saya rata-rata TKI. Sehingga Oh, memahami bahasa Indonesia ya. khutbah juga Orang-orang disampaikan TKI dalam di bahasa sana. Indonesia atau bahasa Jawa khutbahnya? Untuk khutbah Jum'ah itu diharuskan untuk bahasa Inggris. Oh, bahasa Ya, Inggris. karena perbedaan etnis, seluruh jamaah tidak semuanya paham bahasa Jawa. Jadi ada campuran, ada semacam separo eding gitu. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Jawanya juga. Iya, baik ya. Ya, menarik sekali. Ternyata memang benar-benar ketika kita mungkin silaturahmi atau kita berkunjung ke Suriname, ya mungkin nggak beda jauh dengan kita ke Semarang atau kita ke Jogja gitu ya, mengenai Iya, iya. bahasanya, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan orang sana yang senang sama urap juga, suka sama pete juga, ya. Itu ya memang ternyata secara sejarah tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita memiliki sejarah yang kuat dengan Suriname. Karena itu para jamaah Zoom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk kita dialog ya dengan beliau, dengan Ustadz Ismail mengenai pengalaman beliau selama berdakwah di Suriname. Untuk itu saya buka forum pertanyaan. Silakan ada jamaah yang mau bertanya boleh langsung bertanya atau mau di kolom chat juga silakan. Silakan di sini alhamdulillah ada Ustadz Yani, alhamdulillah ahlan wa sahlan biudurukum Ustadz, alhamdulillah jamaah istiqomah diadai ini Ustadz Yani, alhamdulillah. Kemudian ada ini mantan pacarnya beliau ya Allah Rabbi, ini ujung tombak adai dua-duanya Ustadzah Lili Musfira, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita juga. Ada Ustadz Zoni Nurrahim, alhamdulillah. Ada Ustadz Ketua kita juga, Ustadz Syarif Hidayatullah. Silakan mangga ada yang mau ditanyakan dari jamaah semuanya mengenai pengalaman Ustadz Ismail berdakwah di Suriname. Ustadz Yani mungkin atau Ustadz Zuni. Baik, saya Ustadz Sarjaki saya. Ini Ustadz videonya Yani, terganggu. alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, Ustadz video Yani saya sehat agak Ustadz? terganggu di. Iya, Assalamualaikum Ustaz Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dengan Ustaz Ismail nih, kayak rasa jauh di sana tapi rasanya rasa Jawa gitu ya dakwahnya. Tadi saya juga tertawa terkikik-kikik Ustaz ya. Itu bahasanya itu luar biasa. Kalau saya dakwah di sana rupanya bingung juga ya, nggak bisa bicara nanti, nggak bisa ngomong ya. Kalau masalah itu bikin gurih itu kan luar biasa itu. Masalah bikin gurih. Iya, Ustaz. Ini memang kita sudah banyak mendengar ya tentang Islam di Suriname itu memang sebenarnya ya perpindahan etnik ya dari negara kita ke sana itu panjang sekali ceritanya, sejarahnya. Ya. Dalam keseharian Ustaz ya, ini barangkali ya, tradisi-tradisi keagamaan itu. Kulturnya itu khas kultur Suriname atau memang khas dari kita nih yang dibawa dari Jawa gitu kan. Kalau ada nggak
perbenturan antara kultur sana Suriname dengan kultur yang mereka bawa dari nenek moyang mereka yang ada di Jawa gitu kan. Padahal kan kultur Jawa berbenturan dengan kultur asli Suriname sendiri. Atau ada tidak kultur asli Suriname sendiri, ada tidak kira-kira? Dan bagaimana kira-kira mengkomunikasikan itu kalau ada kultur khas mereka di sana? Saya atas pertanyaan. Ya, jadi di sana itu ya. Suriname itu adalah hasil bekas jajahan Belanda yang diberikan untuk warga Indonesia. Jadi warga Indonesia yang tinggal di sana itu adalah etnis pertama yang diizinkan oleh orang Belanda untuk meninggali lokasi tersebut. Nah, sehingga warga Suriname itu leadingnya adalah orang Jawa. Sampai sekarang, leading dalam hal apapun, dalam dialek, dalam berinteraksi itu Jawa banget, bahkan kita malah kalah Jawa sama mereka. Terbukti waktu saya itu berbuka di suatu rumah makan yang kebetulan resepsionisnya itu secantik Preti Sinta, berarti orang India ya, itu malah pakai bahasa Jawa itu nyapa saya. Monggo mas, dahar mriki. Loh, sampeyan orang India kok iso Jawa? Yo mas, aku yo seneng ngomong Jawa gitu. Jadi artinya ternyata bahasa Jawa itu di sana memang menjadi bahasa andalan karena memang mau nggak mau orang Jawa lebih dulu ditinggali daripada etnis-etnis lainnya, baik dari India, dari Afrika, dari Amerika yang tinggal ke sana itu mereka adalah nomor sekian setelah orang Jawa. Gitu. Adapun kebiasaan-kebiasaan mereka dalam zikir, dalam selamatan sama persis sama Indonesia. Sama persis. Cuman bedanya di sana itu kalau kita mau ke pasar itu selamatan itu diperjualbelikan yang bentuknya lincip, yang warna kuning, yang ayamnya setengah, yang ingkungnya utuh, yang ayamnya itu diperjualbelikan di pasar. Harganya satu nampan 50.000, setengah nampan itu 25.000, seperti itu diperjualbelikan dan itu mesti laku. Misalkan ada orang mau makan, ayo kita urunan aja yuk 5.000-an gitu. Akhirnya daripada nggak kenyang, beli itu mesti kenyang karena jumlahnya banyak gitu. Jadi kebiasaan bikin ambeng itu kayak menjadi sebuah tradisi sampai-sampai diperjualbelikan di pasar gitu. Itu yang saya alami. Jadi luar biasa ini kalau inisiatif kayak gini bisa-bisa orang-orang pada nggak bikin ambeng gratis ini kalau diperjualbelikan di Indonesia. Saya pikir gitu. Jadi di sana ambang itu menjadi bahan komoditas dalam transaksi jual beli dan itu kadang mereka juga kirim arwah juga, kemudian berdoa, tahlil juga sama tahlil, kirim tahlil. Cuman kadang ada sisi sinkretismenya. Ada semacam pemanggilan arwah atau pemanggilan para ulama yang dulu babat itu dipanggil-panggil kayak ini kayak lebih ke wilayah itulah. Jadi perlu pembenahan sebenarnya dalam niatan ketika kirim arwah, kirim doa kepada para arwah itu menghilangkan itunya kita belum bisa. Kayak sudah mengental gitu karena di sana kebetulan ada semacam sebuah komunitas yang menamakan dirinya sebagai wali songo atau gimana itu. La ilaha illallah Muhammad dari Arab tapi keris 2 itu. Dililitkan di sana. Jadi meraih hal-hal yang berbau simbol itu beberapa waktu di sana dilarang oleh Pak Ustadz Sobari untuk lebih masuk ke wilayah itu aja sih. Sebenarnya saya penasaran tapi karena dilarang karena tujuan utamanya menyampaikan dakwah, jangan nanti malah rame kepulangan jenengan malah nanti dibully banyak orang. Oh iya nggak jadi ya. Itu saja sih. Ya, baik, ini Ustadz Masrur Huda.
Ustadz Mansur Huda ini tahun kemarin rencana mau dikirim ke Suriname, tapi nggak jadi. Dokter Mansur Huda, kalau nggak salah lah ya. Kemudian dikirim ke Korsel. Halo, Dabar. Untuk suaranya bisa di unmute dulu, Ustaz. Oke. Ustaz ya ini mungkin bisa di unmute dulu, Ustaz. Oke. Ya. Ya, baik. Alhamdulillah sudah dijawab tadi Ustadz Yani ya oleh Ustadz Ismail mengenai kebiasaan kultur yang ada di sana. Baik, baik. Kalau di sana Ustadz Ismail nih, untuk tingkat ekonomi penduduk yang ada di Suriname gitu Ustadz Ismail ya, itu mayoritas mereka berdagang atau kan mereka bisnis atau banyak persawahan ataupun tani lah misalnya di daerah Suriname itu, ataupun memang misalnya rata-rata mereka ya memang hidupnya sudah mapan karena memang dari nenek moyangnya sudah ada gitu ya, sehingga mereka tidak perlu kerja keras lagi gitu ya. Mata pencarian penduduknya lah rata-rata di sana apa ya? Baik, di sana rata-rata mata pencarian mereka adalah berdagang, baik di pasar maupun buka rumah makan seperti itu. Adapun yang sebagian kecil memang bersawah atau bertani, tapi lokasinya tidak di situ, tapi lokasinya berada di Kineri, yang jadi lagu andalannya Didi Kempot itu. Kineri ya, itu sebuah wilayah yang dikhususkan untuk persawahan. Nah, yang mengelola hanya orang-orang khusus saja sih, dan mereka rapi-rapi kalau ke sawah, nggak kayak kita. Mereka ke sawah rapi-rapi dan mereka menabur pupuk pun pakai jas, pakai helikopter remote gitu. Kita mah jauh ya. Kurang air pakai helikopter yang ngangkut air juga gitu. Mereka sudah bergaya seperti itu ya. Dan kita ketinggalan satu strip untuk urusan itu. Adapun tingkat ekonomi mereka minimal satu orang semiskin apapun di sana itu rata-rata memiliki satu buah mobil. Meskipun rumahnya dari kayu, dari apapun itu, mobil punya. Aneh kan? Karena mobil di sana itu menjadi barang biasa. Kayak kita punya sepeda ontel itu. Mobil itu suatu barang yang sangat biasa sekali dimiliki oleh tiap individu di sana. Karena kebetulan mobil itu adalah salah satu pilihan utama untuk menghindari panas. Karena panas di sana kan 40 sampai 44 bahkan hampir 45 derajat Celcius itu setiap hari. Kalau nggak naik mobil itu kayak apa kulit kita? Panasnya luar biasa. Jadi setidak kayanya seseorang di sana itu rata-rata sudah memiliki mobil. Sebentuk apapun bentuk mobilnya. Dan lebih anehnya lagi, orang tabrakan antar mobil itu tidak boleh ditolong di sana itu. Kalau ditolong ternyata yang ditolong itu meninggal, yang nolong di penjara, coba bayangin. Jadi hukum-hukum yang aneh aja sih, yang lebih aneh diterapkan di sana. Karena kebetulan jalan rayanya itu sana itu sempit banget. Simpangan itu harus berhenti salah satu. Nggak ada jalan raya yang sangat luas itu nggak ada. Jalannya sempit-sempit gitu. Dan gedungnya tinggi-tinggi dan mereka anehnya mereka tidak punya genting ya. Genting atap itu nggak punya. Jadi adanya asbes atau bahan-bahan dari plastik gitu. Setinggi apapun mereka nggak punya alat genting karena memang tidak ada produksi. Jadi kalau ingin tinggal di sana cocoknya pakai alat cetak genting. Insya Allah kaya raya di sana. Bisa bikin genting di sana ya. Itu aja sih. Jadi mereka memang hedonisme, kalau enggak etnis mereka kurang ada semacam pergaulan, tapi juga menarik, terbukti banyak juga mualaf yang berbeda etnis dari Bangladesh, dari Cina maupun dari Amerika, dari Eropa itu yang masuk Islam karena kesadaran sendirinya. Jadi banyak yang menjadi mualaf karena kepedulian sosial yang terjadi pada kita itu menjadi
semacam minat bagi non-muslim untuk subhanallah ini kok orang kok baik banget, padahal memang arahan Tuhan untuk kita itu supaya menjadi orang baik dan bermanfaat orang lain kan gitu. Maka itu dibaca sebagai suatu perhatian yang tidak umum dilakukan oleh orang lain. Itu loh orang nggak kenal kok perhatian kepada saya, kok memberi makan kepada saya yang memang benar-benar lapar. Sehingga menarik simpati mereka untuk beragama Islam. Seperti itu sih dakwahnya. Jadi dakwah bilhalnya lebih bisa masuk dan lebih bisa diterima. Kalau sekedar ngomong aja nggak maksimal, tapi harus melalui bilhal. Seperti itu penjelasannya Ustaz Zaki. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, alhamdulillah Ustaz Ismail, syukran jazilan atas ilmunya, sharing-sharing pengalamannya yang luar biasa mengenai perkembangan Islam di Suriname dan juga pengalaman-pengalaman antum di Suriname selama 21 hari ini. Mudah-mudahan itu semua ada hikmahnya buat kita semuanya, menambah motivasi kita untuk terus giat berdakwah, khususnya mudah-mudahan kita dikasih kesempatan nih Ustaz untuk dakwah di Suriname gitu ya. Terus Amin, amin. sedikit Ustaz nih, tadi antum belum sedikit membahas mengenai ketika kita berdakwah di sana, Ustaz, apakah ada seperti perbedaan-perbedaan kalau kita kemarin dengar yang ada Islam di Belanda, Islam di Jepang, Islam di Singapura ya kemarin beberapa hal yang berbicara mengenai perbedaan-perbedaan mazhab ataupun perbedaan khilafiyah lah ya. Ada yang ya Islam NU, kemudian ada yang orang-orang Salafi, ada segala macam ya, ada jamaah tabligh juga. Nah, apakah kalau di Suriname itu sendiri memang hanya untuk mayoritas ya karena mereka Jawa ya rata-rata orang-orang NU yang ada, jarang sekali orang-orang Salafi ada di sana, atau gimana Ustaz rata-rata di sana untuk Jadi metode dakwahnya? jamaah yang paling dominan di sana untuk umat Islam adalah jamaah yang moderat. Tidak NU, juga tidak Muhammadiyah, tidak juga Salafi, tapi pemikiran-pemikiran mereka dominan NU sih. Karena kebetulan banyak alumni Gontor itu yang asli sana. Gitu. Jadi moderat, mereka banyak yang moderat. Terus justru yang menjadi tanda tanya besar saya adalah di sana itu ada pondok pesantren LDII sangat besar banget. LDII. Yang sempat beberapa tahun di Indonesia kan disesatkan ya karena memang aliran sesat ya. Itu di sana besar banget. Nah, itu. Dan itu kita belum bisa masuk ke ranah mereka karena mereka kan selalu tertutup dan juga mereka memiliki cara sendiri untuk berdakwah seperti itu. Sehingga LDI menjadi salah satu pondok yang sangat besar di Suriname, selain di Australia dan selain di Indonesia seperti itu. Ya, baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya ya. Jadi lebih kepada dakwah moderat ya, orang-orang yang netral lah ya, tidak mengedepankan NU, Muhammadiyah atau dan sebagainya ya. Baik, para jamaah semuanya, para asatidz, masih ada lagi mungkin yang mau ditanya? Alhamdulillah ada Ustadz Suhendi juga nih hadir. Assalamualaikum Ustadz Suhendi. Ustadz Zuni atau Ustadz Masrul Huda. Ustadz Masrul Huda, infonya harusnya 2020 kemarin berangkat ke Suriname atau gimana Ustadz? Baik Ustadz Yaki, tahun 2000 berapa itu saya pernah kontak dengan Ustadz Ismail Afan untuk dakwah di Suriname. Akan tetapi karena satu kondisi kerjasama dengan wilayah Belanda dan Suriname itu kemudian di-cancel, maka dipindahkan ke Korea Selatan. Akhirnya kita pindah ke Korea Selatan. Saya sudah banyak belajar dari Ustaz Dr. Ismail Hasan ini. Saya sudah kontak-kontak bagaimana di sana dan sebagainya. Karena beliau juga dekat dengan kita, daerah rumpun Jawa Timur. Akan tetapi karena kondisi saat membuka itu mereka tidak melanjutkan kerjasama, akhirnya kita dipindah ke Korea Selatan. Akhirnya kita berada di Korea Selatan. Iya, baik Ustadz. Syukran Ustadz infonya. Nanti Ustadz Masrul Huda
hari apa ya? Saya belum lihat jadwalnya. Ada jadwal antum untuk sharing mengenai pengalaman dakwah di Korea Selatan, Ustaz ya? Insya Allah selamat saya. Ini, tanggal 9 kayaknya Mei, Insya Allah. Tanggal 9 Mei, Insya Allah. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat, Ustaz ya, bisa berbagi dengan Insya kita di Allah, ADAI ya. siap. Amin, amin, amin. Baik, para asatidz semuanya, Ustadz Ismail Hasan, mobil khusus, mengingat waktu, alhamdulillah sudah masuk waktu jam 5 lewat 6 menit di handphone saya ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ismail Hasan mengenai pengalaman dakwah beliau di Suriname menambah wawasan kita, pengalaman kita, keilmuan kita mengenai metode dakwah. Ternyata memang harus banyak yang lebih kita kuasai dari segi bahasa, dari segi kebudayaan, dan juga mental kita terutama. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengembangkan keilmuan kita dan menyebarkan ilmu-ilmu Allah melalui metode dakwah yang kita yakini ataupun yang kita pelajari, dan mudah-mudahan acara ini terus dapat memberikan manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Saya selaku pembawa acara, host pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa husni istimaikum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Syarif, Ustadz Ismail, Ustadz Yani, Ustadz Masrur, Ustadz Lili, Ustadz Zuni, alhamdulillah dapat bergabung. Syukran jazilan Ustadz. Mohon maaf lahir batin, Ustadz Ismail kalau ada kekurangan. Nanti insya Allah semuanya akan kita record di YouTube ADAI TV Ustadz Ismail ya. Jadi nanti insya Allah ada semua di situ, dan insya Allah kami dari pengurus harian ADAI juga akan membuat buku. Ya, akan membuat buku catatan dai sepanjang Ramadan ini, inspirasi dai, acara inspirasi dai ini nanti insya Allah akan kita bukukan, kurang lebih nanti ya proses editingnya lah nanti setelah Lebaran insya Allah. Mudah-mudahan itu semua mendapatkan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz Zuni, sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya belum duet sama Ustaz Zuni. Ya, saya mau nanya belum sempat juga. Ustaz Zuni nanti jadwal hari Sabtu ya Ustaz ya? Insya Allah, sama. Hari Sabtu kalau tidak salah Ustaz Zuni ya. Mudah-mudahan sehat walafiat Ustaz ya. Dapat berbagi Amin, mengenai ya Rabbal toleransi Alamin. pengalaman antar umat beragama kalau nggak salah ya. Ini dakwah wasatiyah ya. Pengalaman dakwah wasatiyah. Dakwah wasatiyah ya. Ya. Pengalaman dakwah wasatiyah. Wah, ini bidangnya Ustaz Zuni banget kan. Nah, disertasinya mengenai itu. Iya, beliau suka yang tengah-tengah. Suka yang tengah-tengah beliau. Benar-benar suka tengah-tengah ya beliau ya. Alhamdulillah.